Hai Auto Lovers, senang sekali saya Richie Rinaldi bisa ketemu lagi sama Auto Lovers, dan sekarang saya sedang berada di Chery BSD City, tepatnya di Cubic. Nah, di belakang saya bener banget teman-teman, sudah ada satu mobil electric vehicle ya, Omoda E5. Nah, mungkin kalau teman-teman sering lihat di jalan ya, Omoda kan udah banyak nih yang pakai. Ini satu warna yang mungkin jarang nih dilihat nih teman-teman. Ini di belakang saya sudah ada Omoda E5 yang berwarna green jade. Nah, ini warnanya saya suka banget ya, karena dia mempunyai warna yang spesial. Nah, nanti kita lihat juga ya apa aja yang ada di Chery Omoda E5 ini. Chery Omoda E5 dengan warna green jet ini nih teman-teman. Ini saya bilang perpaduan yang lucu ya. Ini kayak satu minuman yang fresh gitu ya. Nah, ini coba kalau kita lihat ya, dia warnanya hijaunya nih segar gitu ya. Kemudian di sini dia juga sudah ada aksen dari black piano. Kemudian grillnya di bawah sini ya memang nggak terlalu besar, tapi ya memang bisa mendinginkan dari si baterainya. Sensor-sensornya teman-teman nih sudah lengkap banget. Kalau bicara Moda E5 ini, dia juga sudah ada kamera 360 ya, kemudian juga udah ada ADAS-nya, dia sudah lengkap sekali. Dan kalau kita lihat ya, memang mobil ini lumayan lebar teman-teman. Ya, lebarnya ini sampai sekitar 1,8 meteran ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti masuk di dalam kabinnya, itu memang kerasa ya, lega banget. Walaupun panjangnya dia juga nggak terlalu panjang, dia cuma sekitar 4.400 mm teman-teman, atau 4,4 meter. Nah, kalau kita buka, coba kita buka dari ruang kap depannya ya, bukan ruang mesin ya, karena kan dia nggak ada mesin ini teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau kita bicara ruang depan dari Omoda E5, Chery E5 ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, semuanya tercover dengan rapi ya. Di sini dia cuma ada air wiper dan juga untuk radiator, dan juga di sini ada front trunk juga nih teman-teman. Tapi ini cukup kecil ya, lumayan kecil, nggak terlalu besar. Tapi untuk teman-teman yang bawa sesuatu yang berbau, ini bisa ditaruh di sini. Atau kalau mau taruh sesuatu yang untuk alat-alat ya mungkin juga bisa ya ditaruh di sini. Dan di sini di bawahnya dia sudah ada covernya nih teman-teman. Jadi nggak akan ngebuat suaranya jadi berisik. Karena biasanya kalau kita naruh barang di sini dia nggak fit, dia jadi berisik. Nah, dia sudah ada cover ini yang walaupun detail kecil, menurut saya ini sangat bermanfaat ya, karena bisa mereduce suara kalau kita lagi kena guncangan nih teman-teman. Nah, kemudian kalau kita bicara seri Omoda nih teman-teman, di sini di depan adalah charging portnya. Nih, saya bukain dulu ya, sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat tadi ya, dia langsung terbuka seperti ini. Nah, di sini ada dua colokan ya teman-teman, untuk AC dan juga DC-nya. Untuk fast charging-nya, kalau teman-teman nanti beli Chery Omoda ini, E5 ini, teman-teman akan diberikan secara gratis charging wall-nya. Nah, charging wall-nya ini kalau untuk ngecas di rumah, untuk AC-nya, dia bisa teman-teman charge hanya dalam waktu 7 jam. Jadi tidak terlalu lama teman-teman, tapi asalkan teman-teman memakai 7.700 watt nantinya. Tapi itu juga nanti sudah include sama
pembelian dari mobil ini. Nah, untuk DC-nya sendiri, kalau kita bicara DC-nya nih, kalau dari 20% ke 100, ini sangat cepat teman-teman. Bahkan dia bisa mengakomodir sampai 200.000 kilowatt lebih. Jadi untuk 0 atau 20% sampai 100 itu hanya di bawah dari 30 menit menurut klaimnya. Nanti teman-teman juga bisa coba ya. Karena ini memang sudah diakomodir oleh si Omoda. Jadi nggak repot. Biasanya kalau mobil-mobil lain ya, mobil merek sebelah itu agak repot teman-teman untuk nyari si DC-nya ini. Karena dia sudah sama dengan SPKLU yang ada di Indonesia tentunya. Nah, kita tinggal tutup ya untuk charging portnya. Seperti ini. Nice. Nah, kemudian teman-teman kalau kita lihat detailingnya juga, si Omoda ini memang build quality-nya sangat rapi teman-teman. Bisa kita lihat ya, dari sini kita bisa lihat ya, ini rapat gitu ya, tidak ada yang renggang, presisi ya antara kiri dan kanannya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga rapi ya untuk catnya. Kemudian dia juga sudah diberi cover di sini untuk meredam dari suara angin juga. Dan kalau kita lihat ya, catnya juga sudah senada nih teman-teman. Karena biasanya ada beberapa mobil listrik juga yang berbeda ya antara cat body sama di dalam cat bagasi ini. Untuk tenaga yang dihasilkan dari Omoda ini teman-teman, dia ada di 201 horsepower dengan torsi mencapai 340 Nm. Nah, jadi kalau kita bicara 0 sampai 100 untuk si Omoda ini, dia bisa mencapai 0 sampai 100 hanya dalam waktu 6,8 detik. Nah, untuk high speed atau speed tercepatnya ya, dia ada limitasinya juga nih teman-teman ya, ada limitationnya. Dia bisa mencapai 180 km per jam, walaupun kalau di brosurnya itu ditulis 175 km per jam. Jadi bisa lebih cepat nih teman-teman ternyata ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian samping teman-teman. Chery Omoda E5. Nah, kalau kita lihat ya dari sampingnya ini, dia juga sudah ada DRL, kemudian juga ada LED projector teman-teman. Nih saya suka juga ya, kalau di malam hari ini dia outstanding gitu ya, kelihatan banget dan berbeda dari mobil-mobil sekelasnya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ke samping ya, di sini juga sudah ada cladding hitam ya. Kemudian dia memakai ring 18, 215, 55 teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat ya, sudah besar, sudah gagah. Kemudian juga di sini juga kesannya yang dibuat oleh si Omoda E5 ini adalah mobil EV yang futuristik nih teman-teman. Nah, kalau kita lanjut ya ke daerah sampingnya ini juga sudah bisa kita lihat ya, di sini ada kamera, di depan juga sudah ada untuk 360-nya, dan dia juga sudah beda warna nih teman-teman ya. Dia sudah two tone nih, ada hitam, kemudian juga ada green jet ini. Nah, kalau dilihat di sini, kemudian dia juga sudah keyless. Nah, ini juga ya, aksennya juga berbeda nih teman-teman ya. Untuk cladding di sini, dia memakai seperti karbon ya teman-teman ya. Ada karbon seperti ini di sini. Kemudian di sini juga sudah ada roof railnya ya. Nah, seperti ini sudah ada. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, di sini ada satu kaca yang besar untuk panoramik juga sunroofnya. Nah, itu juga yang membedakan antara si Omoda E5 ini dengan versi yang ini sama dengan versi yang pure-nya nih teman-teman. Nah, seri Omoda E5 ini teman-teman ya, ini keyless-nya dia juga sudah memakai paduan warna silver. Nah, ada satu ya, saya mau kasih lihat nih teman-teman ya. Ini saya bisa pakai voice command nih teman-teman, untuk teman-teman bisa melihat LED proyektornya seperti apa. Coba buka di. Nah, tuh ya. Jadi di bawah sini teman-teman ada tulisan Omoda yang terpancar ya. Jadi kalau malam-malam dia sangat jelas tuh kelihatan. Terima kasih Adi. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam dari pintu Omoda E5 ini teman-teman. Teman-teman, kalau kita melihat dari pintu si Omoda E5 ini, dia bahan-bahan yang dipakai juga sudah bahan-bahan premium teman-teman ya. Jadi sudah empuk di sini, dibalut kulit semua. Kemudian sampai di sini juga detailnya ya, bisa kita lihat ya. Ini juga sangat rapi teman-teman. Kita bisa lihat aksennya, dia juga ada aksen-aksen kekayuan seperti ini. Kemudian dia juga ada satu LED ya, dan ini ambience light-nya ini bisa diatur nih teman-teman. Kalau mau warna apa nanti tinggal diganti di settingan dalam.
Kemudian dia juga sudah ada tweeter dan juga speaker di sini, dan pengaturan power window-nya dia juga sudah all auto. Kemudian di sini ada untuk retract dan juga untuk mengatur dari kaca spionnya. Kita masuk ke dalam dari Omoda E5, teman-teman. Untuk mencoba, nah kalau teman-teman ingin coba ya, adaptive cruise controlnya, pengaturannya lengkap banget nih teman-teman ya. Jadi di sini bisa kecepatannya, kemudian juga kalau misalnya teman-teman mau jaraknya nih tidak terlalu jauh gitu ya. Nah ini teman-teman nih bisa diatur. Nah misalnya nih kita mepet gitu ya, sama lagi konvoy tidak terlalu jauh, nah ini bisa diatur lewat sini teman-teman. Tapi kalau mau lebih jauh lagi gapnya, nah ini bisa diatur. Nah kemudian di sini tinggal di klik aja tengahnya. Nah ini dia sudah aktif nih untuk adaptive cruise controlnya. Di sini ada tombol favorit ya, untuk shortcut favorit yang ingin dibuka lebih cepat. Kemudian di sini juga ada kecepatan di sini teman-teman untuk mengatur dari limitationnya seperti itu. Nah kemudian untuk di sini teman-teman, kalau kita pencet lama ya, ini juga dia akan berubah. Misalnya ini saya pencet ini, nah ini bisa menjadi maps nih teman-teman. Jadi mapsnya ada di sebelah sini ya, bukan kita nyamping lihat ke samping, tapi kita bisa lihat lurus ke depan. Nah kemudian di sini ada untuk voice comment, kemudian juga untuk infotainment ya. Jadi kalau misalnya teman-teman entertainment mau ganti lagu atau skip gitu ya, reverse, mengencangkan volume, semuanya ada di tombol sebelah kanan ini. Nah kita lihat di belakang dari kemudi nih teman-teman. Nah di sini juga ada dua tuas ya teman-teman. Ini adalah tuas transmisi, ada di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ini adalah pengaturan untuk wiper. Nah ini untuk front wiper dan juga rear wipernya juga pengaturannya berbeda nih teman-teman ya, bisa diatur di sini. Bahkan juga dia sudah teman-teman bisa mengatur kecepatannya juga. Nah satu fitur yang mungkin juga tidak ada ya di mobil lainnya adalah satu fitur di sini teman-teman. Ini ada satu sensor ya, dan dia juga sudah ada kameranya menghadap ke driver. Nah ini kamera ini akan mengawasi si drivernya atau kita nih yang bawa mobil gitu ya. Kalau kita kelihatan dari mata kita menutup gitu ya terlalu lama, atau kita ngantuk, bisa dibilang seperti itu, dia akan ada reminder nih teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman lagi sendirian, ini bisa kepake banget ya untuk dia mengingatkan kita gitu ya, atau driver, supaya mungkin menepi dulu, istirahat dulu. Kalau sudah fresh, baru teman-teman bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian di sini untuk membuka charging portnya, dia ada di sini, dipencet aja nanti langsung terbuka nih teman-teman ya. Kemudian untuk membuka bagasi belakang, dia juga sudah ada shortcutnya. Untuk lampu-lampu ada shortcutnya di sini. Kemudian di sini juga ada autonya nih untuk pengaturan lampu nih teman-teman ya. Jadi sudah disetting ke auto untuk hiburannya teman-teman, atau infotainment. Nah di sini ada navigasi juga ya, ada audio, phone, kemudian video, kemudian juga pengaturan untuk mobil juga ada di sini untuk setting-settingnya, untuk setting Bluetooth ya.
Kemudian nih teman-teman kalau mau mengatur, ini ada ambient lights-nya nih, misalnya kita mau ngatur, mau kita ganti warnanya untuk vehicle comfort-nya, ada smart key, vehicle setting nih misalnya seperti ini ya. Nah ini ada maintenance tips dan lain-lain, ini semuanya sudah ada. Kemudian juga kalau ada nanya ini udah Android Auto atau Apple CarPlay, tentunya sudah. Apalagi teman-teman untuk sound systemnya di Omoda E5 ini sound systemnya udah bagus sekali karena dia sudah memakai audio yang disetting menggunakan audio dari Sony. Speaker juga nih teman-teman ya. Ini dan juga di sini ada ADAS-nya juga. Nah kemudian untuk kisi-kisi lampu AC-nya dia juga sangat besar ya teman-teman, ya lebar gitu ya. Biasanya kan kalau mobil listrik ya kemarin kita lihat dia lebih ke atas gitu ya, tapi dia lebih menyamping. Kemudian kalau kita lihat di atas, memang si Chery Omoda i5 ini dia warnanya tidak gelap teman-teman, karena di beberapa EV ya kompetitornya dia sudah memakai warna yang hitam gitu ya, jadi seolah-olah kabinnya itu gelap gitu ya, sudah hitam. Tapi kalau di sini dia memberikan aksen warna yang terang, jadi kita juga masih seperti lebih luas gitu ya sebenarnya. Nah kemudian kalau saya buka ya untuk vanity mirrornya, di sini untuk driver, untuk vanity mirrornya ada, cuma dia bahannya ini seperti bahan fabric gitu ya. Jadi kita kayak nyongkel bahan gitu. Wow, di sini lampunya besar banget ya teman-teman ya. Untuk vanity mirrornya ya, lampunya besar. Nah ini bisa kita ganti-ganti ya, lebih ke yellow gitu ya, atau lebih ke blue eyes seperti itu. Nah ini kalau kita tutup, dia otomatis akan mati teman-teman untuk si vanity mirrornya untuk lampunya. Nah kemudian di sebelah kiri sama teman-teman. Oh besar ya. Nah ini juga bisa diatur ya. Jadi kalau kita tutup dia akan otomatis mati. Kemudian di sini juga sudah ada kaca spion ya teman-teman. Ini dia sudah e-mirror ya di sini. Nah untuk membuka sunroof kita tinggal geser aja auto reverse. Kemudian kita tekan. Nah seperti ini dia akan membuka. Nah ini udah yang maksimal nih teman-teman ya. Ini dia seperti ada jaring ya di sini. Nanti kalau kita kedepanin, dia akan menutup lagi. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian di sini ada tombol sebelah kanannya tidak berguna, tidak ada gunanya, tapi untuk menyelaraskan aja nih supaya ada kiri dan kanannya. Ini juga tidak ada gunanya di sini ya. Nah ini seperti itu. Nah cuma nih menarik juga nih teman-teman kalau kita balik ke dashboardnya ya. Nah ini kan ada ambience lightnya nih warna ungu ya. Di sini juga dia ada seperti Omoda i5 ya, ada gambarnya seperti ini. Untuk teman-teman yang mau charging ya, ini teman-teman tinggal taruh aja di sini ya. Nah di sini kalau teman-teman nggak gunakan ini juga bisa ditutup seperti itu teman-teman. Nah ini untuk menaruh botol ada dua di sini. Nah, ini wireless chargingnya. Kemudian di sini juga aksennya kalau kita tutup ya dia seperti kayu teman-teman ya, di sini aksen kayu. Kemudian di sini ada beberapa shortcut untuk AC ya. Jadi di seri Omoda i5 ini masih ada tombol-tombol teman-teman untuk AC, untuk front defogger, rear defogger, kemudian dia untuk lampu hazardnya dan juga mode berkendara. Nah untuk mematikan dan menyalakan kendaraan ini ya kita tinggal pencet aja tombol di sebelah kanan ini. Nah untuk ruang penyimpanannya sendiri ini ada lagi teman-teman ya, ini untuk naruh barang. Nah ini seperti ini untuk remote-nya. Nah itu ada tulisan Omoda seperti itu teman-teman. Nah ini juga bisa untuk mengunci pintu, tentu membuka bagasi belakang kita tinggal pencet aja di sini teman-teman. Taruh lagi. Nah kemudian teman-teman kalau di sini juga ada satu tempat juga nih untuk penyimpanan nih teman-teman. Oh dipencet. Nah nih teman-teman, nih dipencet aja dia udah langsung terbuka. Dan ini besar teman-teman tempat penyimpanannya. Ya bisa lihat seperti itu. Nah kemudian di sini juga dia ada untuk pemadam, alat pemadamnya juga sudah ada di sini. Kemudian
dia sudah soft open juga nih teman-teman. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, kaca di depan dan di belakang itu tentunya ada perbedaan ya teman-teman. Untuk kaca depan, penumpang depan ya, kaca driver dan juga penumpang depan itu dia sudah memakai double glass nih teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya di sini di penumpang belakang dia hanya satu layer aja untuk kacanya. Tapi karena dia mengutamakan privacy, jadi ini teman-teman kalau diperhatikan di belakang itu tentunya tidak kelihatan ya kalau kita lihat dari luar. Ya karena tingkat dari kaca film ini lebih pekat di penumpang belakangnya teman-teman. Untuk material yang dipakai di sini sama seperti yang ada di depan, dia sudah ada cup holder juga untuk di sini. Kemudian di sini juga ada speaker dan juga ada tweeternya teman-teman. Nah, kalau kita coba ya untuk saya duduk di sini dengan tinggi badan 171, teman-teman, untuk posisi berkendara saya nih sebenarnya kalau ini joknya full ya teman-teman ya. Ini sudah hampir mentok, tapi karena dia sudah mengakalinya dengan jok yang di sininya dibuat tipis nih teman-teman, di bawahnya ya. Jadi untuk lutut saya ya di sini tuh jadi serasa jauh nih teman-teman. Nah, kemudian juga saya masih bisa naruh kaki saya di bawah kolong seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya jok pengemudi dari belakang nih teman-teman, dia juga sudah menyatu ya. Seperti ini joknya sudah sporty. Kemudian di sini ada bolongan untuk ke depan. Nah, di sini juga ada ruang penyimpanan nih teman-teman ya, karena masih diplastikin jadi saya nggak bisa kasih lihat. Di sini ada ya untuk kita menaruh barang juga. Nah, di belakang juga sama ya, sudah isofix, di depan juga sudah isofix untuk penumpang. Untuk teman-teman mau bawa bayinya juga aman nih teman-teman, tinggal dibawa car seatnya aja. Nah, kemudian di sini juga dari depan sampai belakang nih ada 6 airbag teman-teman. Kemudian di sini juga ada safety belt yang sudah bisa di-adjust. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai safety beltnya lebih rendah, ini bisa di-adjust nih teman-teman. Di sini di belakang juga sudah ada lampu ya. Nah, ini ada lampu LED 2 di sini. Kemudian di sini ada kisi AC teman-teman ya. Di sini yang lumayan besar, ini juga bisa untuk membuat sejuk di kabin belakang. Untuk di belakang ini dia juga sudah ada 2 power outlet nih, ada USB dan juga Type C teman-teman. Jadi nggak bakal rebutan lagi lah untuk ngecasnya. Nah, kemudian untuk duduk ini apakah masih bisa diatur karena bahannya sepertinya sudah paling rebah ini saya ya. Tapi untuk headrestnya atau juga di belakang ini juga sudah ada 3 headrest teman-teman. Jadi kalau kita duduk untuk penumpang tengah pun juga nyaman ya. Nah, kemudian untuk jarak kepala dengan plafon atas nih juga masih jauh, masih sekitar 5 jari teman-teman. Jadi lumayan nyaman ya untuk duduk di Chery Omoda E5 ini. Oke, untuk di tengah sendiri di sini juga sudah ada armrest nih teman-teman ya. Nah, ini karena masih di plastik jadi saya nggak bisa buka seperti itu. Sekarang kita ada di bagian belakang dari Chery Omoda E5 nih teman-teman. Nah, di sini dia sudah rear defogger, kemudian dia juga sudah rear wiper. Dia polos aja teman-teman, tapi ini kalau lihat malam-malam ya, ini karena dia lampu LED-nya nyala gitu ya. Ini futuristik seperti pesawat-pesawat luar angkasa teman-teman ini kalau dari jauh, karena outstanding banget nih untuk LED-nya ya si Omoda E5 ini. Saya waktu pertama kali ngeliat ini mobil apa ya gitu ya, tapi ternyata pas saya deketin, oh Omoda E5. Nah, kemudian dia polos aja teman-teman, nggak ada apa-apaan ya. Dia cuma ada logo E5, cuma ada tulisan Omoda di sini ya, sensor-sensor dan juga untuk kameranya nih teman-teman. Oh ya, dia juga sudah kamera 360. Jadi nanti teman-teman kalau mau lihat surrounding dari mobil ini juga lebih mudah nanti kalau untuk yang mungkin wanita yang baru bisa bawa mobil ya untuk parkir. Untuk kiri dan kanannya ini juga teman-teman ya bisa dilihat ya. Ini dia memang agak lebar sedikit di belakang ya dibandingkan dari depannya. Nah, ini kalau biasanya kalau kita lihat mobil biasa kan dia cuma lurus nih teman-teman. Tapi di sini dia agak melebar ya. Dari jauh sudah dia ground clearance-nya tinggi gitu ya. Kelihatan bahwa nih mobilnya gagah gitu kan. Dan juga futuristik seperti itu.
Nah, sekarang kita akan coba nih teman-teman ya, memakai remote ini, tapi sebenarnya dia ini sudah touchless nih teman-teman. Tapi karena baterainya ini juga sudah di bawah dari minimal, jadi saya akan praktekkan untuk membukanya melalui sini. Di sini ada satu tombol nih teman-teman, tinggal kita sentuh sedikit, dia langsung terbuka ya, sudah elektrik ya. Kemudian dia juga sudah anti pinch, jadi tidak akan menjepit teman-teman kalau teman-teman lagi begini, kemudian dia turun, nah ini dia akan naik lagi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita lihat ya di sini, dia sudah ada tudung penutupnya. Ini sangat berguna sekali teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belanjaannya banyak gitu ya, orang nggak bisa lihat dari luar karena sudah tertutup oleh cover tudungnya seperti ini. Nah, ini dia akan mengikuti ya kalau dibuka. Ini juga bisa dicopot teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak mau pakai penutup seperti ini. Nah, ini adalah charger wallnya ya. Jadi ini nanti bisa ditaruh di dinding nih teman-teman. Kemudian ini juga adalah charger juga. Jadi kalau teman-teman nanti pasang atau beli mobil ini udah include sama si charger wallnya ini. Nah, kemudian untuk di bawahnya ini ada tempat penyimpanan teman-teman. Di sini dia juga sudah ada untuk aparnya ya. Kemudian nih untuk penyimpanan dari charger si Omoda E5 ini. Nah, untuk menutupnya juga mudah, saya tinggal pencet tombol seperti ini. Chery Omoda E5. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu SUV electric vehicle pertama ya yang hadir di Indonesia. Bahkan kalau kita bicara tentang penjualannya atau salesnya, ini Omoda ini termasuk tinggi teman-teman. Dan di satu data kemarin saya lihat ya, datanya bahwa dia pernah 3 bulan ini mencapai nomor 1 penjualannya. Jadi lumayan best seller ya di Indonesia untuk SUV ini. Nah, teman-teman kalau bicara tentang SUV ini harganya nanti saya taruh ya di belakang. Kemudian nanti saya juga mau ngobrol juga sih sama sales manager marketing dari Chery Omoda ini. Dan kita tanya-tanya aja langsung ya seperti apa harga dan juga penawarannya di akhir tahun ini. Baiklah Auto Lovers, kalau tadi kita sudah lihat ya review dari Chery Omoda E5. Nah, sekarang nih saya ditemenin sama Mbak Candy nih dari Chery Omoda BSD City. Atau Chery BSD City ya? Bilangnya Chery gitu ya? BSD City. Chery BSD City. Nah, ini alamatnya ada di Chery Omoda BSD City, tepatnya di Cubic nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman main di Cubic, nah di sini ada satu showroomnya khusus untuk Chery. Nah, Mbak Candy, apa kabar? Baik, Mas. Nih udah akhir tahun nih biasanya penjualan meningkat drastis ya kan Mbak ya. Nah, kalau kita tanya-tanya nih Mbak Candy tentang Chery. Nah, ini ada promokah di akhir tahun ini? Kebetulan di bulan Oktober ini kita baru open buat promonya nih. Oke, kayaknya clearance sale ya. Ngabisin NIK 2024 ya. NIK 2024, yang NIK 2023 untuk Omoda 5 Masih ada? bensin ada Masih juga ada tuh. juga. Oh, harganya juga Diskon bagus. nanti kita bahas juga ya. Nah, ini kita dari Chery Tiggo. Yang paling rendah Tiggo apa nih? 5X. 5X ya. Chery Tiggo 5X. Ini starting harganya dari berapa nih? Di bawah 300 juta, 254 sama 284 untuk tipe yang tertinggi. Oke, bedanya sih ya nanti bisa dicek ya perbedaan fitur aja sih teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau expecting itu di 200. 84 juta. Oke. Nah, itu ada diskon nggak Pak untuk seri Tiggo Ada 5X? dong. Diskonnya berapa? Diskonnya 10 juta. 10 Kalau juta. mau lebih, nego langsung. Nego langsung. Nih nomornya Mbak Kenny kita taruh ya. Ya. Di sini. Jadi teman-teman bisa nanya langsung atau mau nanya bonusnya juga boleh. Boleh. Bonusnya banyak. Drive boleh. Drive info boleh. Oh, boleh. Oke. Dari seri Tiggo 5X kita ke seri apa lagi variannya, Mbak? Yang baru nih, baru launching Tiggo 8 1600 cc turbo. Nah, ini baru launching kemarin. Nah, ini apakah sudah dapat diskon juga? Karena baru launching kan, biasanya kalau baru launching Ya, paling belum kita dapet ya. tetap ikut dari Chery ya. Oke, 70% buyback warranty. oke. Terus apa lagi? 1 tahun roadside assistant. Roadside assistant. Jadi kalau misalnya ada masalah di jalan, teman-teman tinggal
hubungin aja dia datang Iya, nih. betul. Jadi nah itu juga berguna banget teman-teman ya. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, amit-amit sih. Tapi kalau kejadiannya ada, nah itu tentunya bisa membantu kita ya. Kalau kita lagi berkendara nih teman-teman. Nah kemudian apa lagi Mbak? Untuk seri apa lagi nih? Kakaknya Tigo 8 Tigo 8 Pro Itu Max. juga diskon lagi bagus tuh. Dari Pro dan Pro Max. Nah sekarang untuk seri Tigo 8 Pro Max di harga berapa Mbak Kenny? Tigo 8 Pro Max itu harganya di OTR 568 juta 500. 500. Nah ini yang Ada dua versi tipe nih. di bawahnya ya? Yang tipe terendah. Kalau Oke. tipe tertinggi cuma beda penggerak roda aja sih. Oh, nah. 628 juta 500. 628 juta 500. 500. Nah, diskonnya berapa nih? Kan akhir tahun ya. Diskon bisa 15 juta. 15 Mau juta. lebih, mau nego dulu, telepon aja. WA, telepon boleh ya. Mbak Kenny ini nomornya ada di bawah nih teman-teman. Nah ini kalau teman-teman, oke lanjut dulu ya. Ini kan varian seri ada EV juga. Yang listrik. Nah yang listrik ya. Untuk yang EV seri Omoda EV5 nih berapa nih? OTR di 498 800. 498 800. Iya, Ada diskon kah? Ada promo apa? pasti ada. Kita lagi ada promo trade-in nih. Oke. Diskon bisa sampai 50 juta. Sampai 50 juta nih. Ya Auto Lovers ya. Trade in ya. Trade-in. Trade in. Jadi kalau teman-teman tadi harganya hampir 500 ya. Nah itu dipotong lagi tuh nanti di diskonnya ya, termasuk di 50 jutanya Ya. itu. Oke. Bonusnya juga paling bagus di EV. Nah kalau yang untuk yang pure-nya, Mbak, Kalau untuk pure diskonnya nggak sebanyak nggak sebanyak yang biasa. tinggi ya. Oke. Nah bedanya harganya berapa sih kalau pure sama Pure itu 419 800. 419 800? Ini bisa nggak di bawah 400 nih kira-kira? Kalau dikasih diskonnya ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Di chat dulu aja. Hubungin aja langsung ya, nego aja langsung. Bahkan tadi kalau ada Omoda bensin ya, NIK 2023 harganya berapa sekarang? Itu tinggal Omoda yang RZ aja tuh, Omoda 5 RZ, yang tipe RZ. Tinggi ya? OTR di 409 800, Oke. itu diskonnya bisa nyampe 50 juta. Oh, gokil ya. Jadi harga 300-an nih teman-teman ya. Dari 400-an nih ke 300-an. NIK 2023 nggak ada beda ya sama yang sekarang? Nggak ada beda. Nggak ada beda ya. Cuma beda di NIK aja kan? NIK aja. NIK aja nih. Silakan nih teman-teman ya. Kalau mau buat janji sama Mbak Kenny ya, ini mau test drive boleh di sini ya. Atau kalau mau disamperin boleh ya, di kantor atau di rumah gitu ya, mau ajak keluarganya nyobain mobil Boleh. bareng boleh ya. Atau mau satu kantor nih, satu departemen mau nyobain semua, kali aja ada yang mau beli bareng-bareng ya. Boleh ya. Nah silahkan nih buat janji sama Mbak Kenny. Nah tadi kan kalau bicara akhir tahun tuh dapat diskon ya, diskon potongan harga. Nah kemudian juga nih bonus-bonusnya apa aja tadi Mbak? Ada Kalau untuk karpet, EV itu udah include sama charging, Oke, wall charging, wall charging. V2L sama portable dapat 3 charging langsung. Oke. Terusnya dapat karpet, talang air. Nah ini nih dapat nano coating. nano coating, Nah sama kaca film udah pasti include juga. yes. Sama satu lagi yang menarik itu adalah lifetime warranty, jadi garansi baterai seumur hidup. Nah, baterai sama dinamo dan juga ECU tadi ya. Jadi ECU-nya nih, E3 nih kan komponen yang paling penting nih teman-teman ya. ECU nih lumayan mahal nih harganya kalau rusak ya, apalagi dinamo, dan juga yang paling mahal tentunya baterainya ini sudah lifetime warranty ditanggung oleh Chery. Jadi aman teman-teman kalau misalnya teman-teman beli Pasti aman. EV dari Chery ya, atau Chery Omoda EV ya. Oke, ini kan kalau kalau orang mau hubungin langsung ya, hubungin Mbak Kenny ini ada di bawah untuk make appointment nih teman-teman. Nah, kalau mau lihat, mau follow Instagramnya ada ya? Boleh. Oke. Di candy_cherry.id. Oke. Kemudian nomor telepon tadi udah, Instagram udah, apalagi Mbak? Udah semua ya kayaknya. Ya udah, tinggal teman-teman make appointment, test drive, kemudian SPK jangan lupa. Iya. Ya, sama Mbak Kenny. Terima kasih Mbak Kenny. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Bye.